mboten sampai 2 jam. Mbuh. Dalane apik ya. Assalamualaikum saudara semua. Sore ini macak yang lain juga macak dinas. Ada pengajian teko rumah duka bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah Atam, alhamdulillahirabbil alamin. Ini kula pun sampai ngene Mbah Yai Mansur Sabtu rutinan Senin malam Selasa tiap hari Senin. Alhamdulillah ning kali beliau didampingi sak snack preman tobat. Alhamdulillah. Semua itu ada hikmahnya. Preman kalau mau ambil hikmahnya, insya Allah apapun kejadiannya di dunia ini, kalau kita mau ambil hikmahnya, insya Allah. Nah, ini saya coba nyikapi tentang keterangannya Gus Yai, dan saya sendiri membaca arti daripada yang disampaikan Ibnu Athaillah tentang kodok dan qadar. Teman-teman sekalian, jamaah Hikam, dan juga Mbak Yai Gus Jos yang dirahmati Allah. Saya menganggap bahwa kodok dan qadar ini adalah gudangnya ilmu kalau kita bisa menyikapi. Karena proses semua yang diturunkan oleh Allah pasti lewat rukun iman yang keenam ini, yaitu kodok dan qadar. Maka saya menganggap kodok dan qadar ini adalah gudangnya ilmu dan juga pondasinya iman, karena penyangga daripada rukun iman yang lain. Nah, bagaimana kita bisa menerima segala kenyataan kodok dan qadar walau itu bertentangan dengan kemauan kita, artinya kecewa, baik dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan kehidupan beribadah. Tentunya kita harus bisa perang melawan hawa nafsu, bisikan-bisikan setan yang tentunya mereka itu nggak ingin kita menerima kenyataan yang dari Allah. Apakah kita bisa menang? Nah, ini keterangannya kodok dan qadar, tapi kita harus minta bantuan untuk mengalahkan nafsu. Siapa yang bisa? Hanya Allah yang bisa mengalahkan nafsu. Manusia sakit lagi. Bahwa sekuat apapun keimanan tetap nggak bisa melawan dia, kecuali Allah yang menolong. Iya, iya, betul. Pakat nih. Nah, kemudian ya, kita selalu memohon kepada Allah agar kita dikasih kemenangan dalam lawan hawa nafsu. Ketika kita sudah menang, dikasih Allah kemenangan dengan mengalahkan hawa nafsu, kita nggak boleh membunuh hawa nafsu, tapi kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu itu. Soalnya hawa nafsu dibunuh bahaya, nek. Snack oleh kawani rabi gatal. Ya pakai sengaja. Ya, nyambut gawe malas. Bareng ngono listrik gak ono, wong males kabeh. Nafsu itu kita kalahkan dan kita kendalikan. Kemudian kalau kita sudah bisa mengalahkan nafsu, maka nafsu ini akan lemah dan kita akan gampang menerima kodok dan qadarnya Allah. Nah, dari kodok dan qadar inilah kita akan bisa banyak pengalaman, walau pahit tapi hikmahnya ada. Nah, hikmah ini akibat apa? Akibat adanya kodok dan qadar. Karena kodok dan qadar ini ibarat bola, separuh kodok, separuh qadar. Ini terus berkaitan, nggak bisa lepas. Mari kodok, qadar, nah terus ini. Habis makan, minum, habis minum, BAB, habis BAB, tidur, terus berkaitan ini, habis kodok. Sehingga ini kalau kita bisa benar-benar memanainya, ya tentu aku kan nggak ngarah kecewa, nggak akan kecewa. Contoh,
Bahwasanya saya mengatakan kodok dan kodar ini adalah gudangnya ilmu. Ketika kita sibuk-sibuknya mencari nafkah untuk kebahagiaan keluarga, di situ kita mendapati istri kita atau apa berbicara dengan seorang laki-laki atau selingkuh. Karena kita sudah punya anak, akhirnya kita sibuk untuk mempertahankan gimana caranya. Walhasil kita menjadi tertekan, kita menjadi tekanan batin, dan kita cenderung mendolimi diri sendiri. Terus dilakukan sampai akhirnya kita sakit-sakitan. Nah, ini gimana cara mengelola kodok dan kodar ini, gimana penerapannya? Kita selalu harus berpikir ke depan bahwasanya Allah itu nggak suka kepada orang yang zalim, termasuk mendolimi dirinya sendiri. Kalau mempertahankan keluarga ini, toh akhirnya mendolimi dirinya sendiri dan nggak ada rukunnya, paling baik cerai. Kita husnudon, yakin kalau Allah itu punya rencana yang baik buat kita. Nah, kemudian terjadilah perceraian. Akhirnya yang satu ini dapat orang mapan, satunya juga orang mapan. Akhirnya dengan perceraian ini dua-duanya dapat orang mapan dan dua-duanya dapat bahagia. Akhirnya anak yang kemarin itu bingung bela ibu apa bela ayah, sekarang kalau dua-duanya mapan, kemudian kita kasih pengertian ke anak, insya Allah. Nih, yang kedua, kalau kita itu bisa menerima kodok dan kodar, kita contohkan aja kemalingan. Kemalingan ini jelas sesuatu yang nggak enak ya, nggak enak sekali. Tapi kita kalau mau husnudon dan menerima, ya inilah takdir Allah, kita akan dikasih Allah pikiran yang baik. Karena apa? Dari ini kita akan mendapat suatu ilmu. Ilmu dari kemalingan ini akhirnya kita bisa betapa Allah sayangnya kepada kita. Contoh, kita kemalingan mobil. Udah takdirnya Allah kemalingan mobil, ya kan? Tentunya kita kan harus iman kepada kodok. Rencananya Allah. Kenapa kok kita kehilangan mobil? Allah punya rencana apa? Ini yang kita pertanyakan. Setelah kita pertanyakan pada diri sendiri, maka kita harus mengimani bahwa Allah punya rencana yang baik. Takdir kita kehilangan mobil, tapi pikiran kita langsung iman kepada rencananya Allah. Allah punya rencana dengan mengambil mobil saya. Dengan mobil saya ini diambil, insya Allah Allah menyelamatkan saya dari banyak hal. Mungkin biasanya malam ke diskotik, nggak jadi ke diskotik. Yang kedua, barangkali nantinya kita kalau jalan tabrakan sama mobil besar sehingga mobil cemet kita mati, nggak jadi karena mobil. Nah, hikmahnya sekali. Hikmah daripada kita mengimani adanya kodok dan kodar, itu akan menata batin kita, akan menerangi hati kita. Di mana hati kita ini dengan sendirinya akan menempatkan diri pada tanggung jawab yang diberikan oleh Allah, yaitu apa? Menjaga hati agar tetap bersih dan bening dari unsur-unsur duniawi. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ketika manusia itu sudah bisa menjaga dan tahu kewajibannya, Allah pun akan mencukupi segala hajat duniawinya. Karena memang ini tanggung jawab Gusti Allah. Seluruh hajat hidup kita, jangankan kita, rojo koyo, semuanya yang hidup di dunia ini ditanggung oleh Allah. Cuman Allah itu memberi tugas kepada kita jaga hati. Nah, termasuk yang terberat kita sebenarnya ya, menjaga hati dan tetap iman kepada kodok dan kodar. Karena disinilah tempat nafsu setan mengkoyak-koyak keimanan manusia ini, ya di kodok dan kodar ini. Pondasinya iman, ya kodok dan kodar ini. Klimaknya iman, ya kodok dan kodar ini. Karena di sini segala proses duniawi ini akan ditempa di kodok dan kodar. Dan kodok itu semua rencana dan takdir akan diikut sertakan kepada nafas ini. Ingat ya, takdirnya Allah selalu diikut sertakan dalam nafas kita.
kebaikan kita, keburukan kita nanti dihitung di sekian napas, berapa ribu napas kita akan terjadi di semikian. Karena yang paling istiqomah, reaksi gerak yang paling lumintu dan jujur di antara tubuh kita ya napas. Kalau napas ini narik sak sendok, pasti keluarnya sak sendok. Kalau napas ini nyedot sak omplung, pasti keluarnya sak omplung. Apa tuh Pak? Enggak, gak mungkin. Kembungan itu lek diisi angin kira-kira jenis sak mini, ditokno ya anginnya pancet. Ini napas. Jadi seluruh takdir kita diikutkan dengan kejujuran napas kita. Gimana caranya? Kalau takdir ini biar bisa mendampingi kejujuran napas kita. Napas kita pakai zikir. Tarik napas, keluar Allah di dalam hati. Kolaborasi jasad ini sangat penting untuk bisa kita memenangkan dan dimenangkan oleh Allah dari. Nah, ambil kesimpulan. Titik klimaknya orang merasakan nikmat dari segala nikmat di dunia. Dia yang sudah bisa merasakan nikmatnya iman. Nikmatnya iman yang terbesar ada di qada dan qadar. Setelah kita bisa menerima dan menjalankan qada dan qadar, insya Allah kita akan dikasih Allah makom. Makom apa? Makom takwa. Nah, takwa di sini udah lepas dari menjalankan perintah dan menjauhi larangan loh ya. Di sini takwa dalam konteks iman qada dan qadar ini, yaitu dia yang sudah bisa mengalahkan nafsu dan bisa nyetir hawa nafsunya. Nah, itu teman-teman, ini yang bisa kita sampaikan. Apabila ada kekurangan, ya itulah kebodohan saya mohon bimbingan sebanyak-banyaknya dari seluruh kiai-kiai, ustadz dan para kustus yang ada di grup ini. Jujur saya nggak bisa baca kitab, saya hanya bisa mendengarkan. Tak bolan baleni, mocoi tak bolan baleni, baru saya bisa ambil kesimpulan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.